Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Setelah Kekaisaran Ryu menaklukkan seluruh benua, Gereja Roh Kudus pasti akan memikirkan cara untuk merebut tahta untuk diri mereka sendiri. Bagaimana tepatnya mereka akan melakukannya? Baik Jushi dan Sutianan yakin bahwa para mas roh jahat misterius itu memiliki cara mereka sendiri untuk mencapai itu. Mengetahui bagaimana putranya akan menjadi penguasa masa depan dari seluruh benua, Jushi bertekad untuk tidak membiarkan Gereja Roh Kudus berhasil dalam skema mereka. Pemikiran tentang putranya membuat tubuh Jushi bergetar ketika tatapan keras di matanya menjadi lebih lembut. Sebelum dia meninggalkan kota bercahaya, dia mendapatkan bantuan dari individu yang sangat kuat di dalam Kekaisaran Ryu untuk melindungi putranya. Dia tidak takut bahwa musuh eksternal akan menargetkan putranya. Sebaliknya, dia khawatir tentang Gereja Roh Kudus. Sekarang, dia paling takut pada Gereja Roh Kudus akan mengambil tindakan terhadap putranya, Soyunhan. Itu benar-benar akan mengerikan. Pertempuran yang sebenarnya di medan perang harus diakhiri sesegera mungkin. Hanya setelah perang berakhir, dia akhirnya bisa kembali ke kota bercahaya dan membuat langkah selanjutnya. Ekspresi dingin samar muncul di pupil Jushi. Tugas yang akan dia laksanakan bukan hanya tentang menaklukkan seluruh benua. Selain itu, tidak perlu terburu-buru. Di dalam Sekte Tang di kota Shrek, inti jiwa spiritual Huo Yuhao bergerak kuat ketika terus memancarkan fluktuasi spiritual yang kuat dari dalam tubuhnya. Mata takdirnya entah bagaimana telah membuka dirinya tanpa dia sadari. Cahaya dari inti jiwa spiritualnya bersinar di dalam ruangan yang gelap, namun itu tidak pernah berhenti bergetar dengan cara yang tidak stabil. Yuhao tampak lebih gigih dari sebelumnya. Kekuatan spiritual seperti cairan yang penatuamu tinggalkan baginya untuk mengendalikan inti jiwa spiritual sudah menghilang. Setelah menyerap kekuatan spiritual itu, inti jiwa spiritual telah menjadi jauh lebih kuat. Pada saat yang sama itu juga memberi waktu berharga untuk Huo Yuhao. Sekarang inti jiwa es pamungkas di area dadanya telah menjadi jauh lebih kuat dan lebih besar. Kecepatan berputar itu tidak lagi bisa dilihat oleh mata manusia. Huo Yuhao tidak tahu persis berapa lama dia bertahan dengan bantuan penatuamu, tetapi dia telah menyaksikan inti jiwa es pamungkas di area dadanya tumbuh lebih dari 3 kali ukuran aslinya dalam jumlah waktu ini. Meskipun inti jiwa es pamungkasnya belum mengambil bentuk, itu tidak lagi rapuh dan lemah seperti sebelumnya. Itu menjadi jauh lebih kuat dan tampak sekokoh kristal es. Efek dari kecepatan rotasi pada inti jiwa spiritual juga menjadi lebih besar. Benturan timbal balik antara dua inti jiwa menyebabkan Huo Yuhao bergetar tak terkendali. Sekali lagi permaisuri salju dan permaisuri es memamerkan kemampuan mereka. Bahkan mereka telah mengerjakan tugas dengan sangat stabil. Di bawah efek pil naga, tubuh Huo Yuhao telah menjadi jauh lebih kuat. Meskipun ada bintang tidak bergerak, bayi kecil telah mendukung Huo Yuhao dengan menggunakan kekuatannya untuk membentengi meridian dan organ-organ dalamnya. Lia beristirahat setelah kekuatan spiritual penatuamu menyatu ke tubuh Huo Yuhao. Sekarang dia bersiap-siap untuk membantu jika diperlukan. Saat ini, teknik pelengkap Yin Yang berada pada tahap di mana sudah terlambat untuk mundur. Huo Yuhao jelas bahwa jika dia gagal sekarang, dia tidak hanya akan mengalami cedera. Ini karena bola es pamungkas dari energi di area dadanya sudah menjadi sangat kuat. Itu sudah menyerap hampir 30% dari kekuatan jiwanya. Meskipun jumlah kekuatan jiwa ini masih tidak cukup untuk membentuk inti jiwa, energi ekstrim yang terkompres masih mampu meledakkan darah naganya yang berkeping-keping. Jika dia masih gagal bahkan dengan bantuan 6 roh dan penatuamu, ada sedikit peluang dia bisa berhasil di masa depan. Karena itu,
Dia harus gigih dan terus berusaha bagaimanapun caranya. Dia hanya punya satu kesempatan untuk ini. Saat ini inti jiwa spiritualnya berputar dengan sangat marah. Itu menyerang tekad Wo Yuhao seperti ombak menghantam pantai. Suhu di laboratorium mulai menurun ketika rumput es adas bintang menyerap keluar dari tubuh Wo Yuhao secara diam-diam. Daun biru dingin es memancarkan cahaya lembut yang tampaknya menghilangkan energinya. Kemampuan menyerap rumput es adas bintang dirilis. Rumput es misterius adas bintang dengan cepat menyerap aura es pamungkas di udara sebelum dipindahkan kembali ke tubuh Wo Yuhao. Energi itu kemudian diserahkan kepada permaisuri salju agar ia dapat mengisi kembali energinya yang dikeluarkan. Yuhao tidak dapat merasakan semua ini karena semua perhatiannya telah ditajamkan dan ditanamkan dalam inti jiwa spiritualnya. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, rasa sakit hebat yang datang dari kehancuran inti jiwa spiritual mendorong Wo Yuhao ke batasnya sekali lagi. Tubuhnya yang telah dipelihara dan ditingkatkan oleh pil naga menunjukkan tanda-tanda robek lagi. Meskipun Lia sudah melompat untuk membantunya, dia tidak lagi bisa mengendalikan inti jiwa spiritual yang sudah menggila. Tiba-tiba arus biru dingin es bergerak ke atas. Kristal es permaisuri salju akhirnya bergerak sekali lagi. Itu menuju ke atas lagi. Aura spiritual permaisuri salju sedingin dan sekuat desahan Dewi Salju itu langsung menembus inti jiwa spiritual Wo Yuhao tanpa kesulitan, seolah-olah inti jiwa memiliki seember air es yang dituangkan di atasnya, dan itu berhenti sejenak. Setelah itu, kristal es yang dibentuk oleh permaisuri salju tiba-tiba meledak untuk membentuk garis-garis energi yang menyembur ke arah bola yang berputar dengan cepat dari kekuatan jiwa es pamungkas. Permaisuri salju. Meskipun Wo Yuhao dalam rasa sakit yang luar biasa, dia masih bisa merasakan apa yang telah dilakukan oleh permaisuri salju untuknya. Meskipun dia tidak tahu bahaya apa yang ditimbulkan oleh permaisuri salju pada dirinya sendiri, dia masih bisa merasakan tekadnya untuk membantunya dengan segala cara. Permaisuri salju. Bola energi es pamungkas yang ada di dadanya mulai bergetar dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum sejumlah besar energi menyembur keluar seperti geyser, Wo Yuhao merasakan dadanya berkontraksi dengan cepat ketika kekuatan spiritual yang berkerumun menuju dadanya hancur secara instan. Rasa sakit yang ditahannya juga menghilang untuk sementara waktu. Energi es pamungkas yang dilepaskan dari ledakan kristal es sangat murni. Alih-alih melambat, bola energi es pamungkas entah bagaimana bisa berputar lebih cepat. Bola energi es pamungkas benar-benar mampu mengembangkan dirinya hingga 10 kali ukuran aslinya dalam beberapa detik. Tepat ketika akan mengambil seluruh rongga dada Wo Yuhao, itu dikompres oleh kekuatan misterius. Warna inti jiwa juga telah berubah seiring dengan serangkaian transformasi aneh. Itu menjadi biru gelap. Orang juga bisa melihat sepetak kegelapan yang mengelilingi bola energi biru jernih sebening kristal. Inti jiwa, apakah terlihat seperti ini? Sepertinya inti jiwa sudah mulai terbentuk. Wo Yuhao dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Dia seharusnya membutuhkan 3 kali sebanyak waktu yang diperlukan. Permaisuri salju, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Inti jiwa spiritual melancarkan serangan gila-gilaan dengan niat membunuh yang dimiliki inti jiwa spiritual terhadap inti jiwa es pamungkas. Namun Wo Yuhao tidak merasakan sakit sama sekali, sebaliknya ia merasakan sensasi pendinginan misterius di dadanya. Tepat ketika kekuatan spiritual gila akan bertabrakan dengan inti jiwa es pamungkas, niat kuat dirilis dengan energi es pamungkas tiba-tiba melonjak keluar dan membekukan kekuatan spiritual secara langsung. Ya, itu baru saja membekukan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual sebenarnya bisa dibekukan. Wo Yuhao sangat terkejut dengan apa yang baru saja dia saksikan. Garis-garis energi es pamungkas naik membalas inti jiwa spiritual. Adas bintang mengeluarkan kemampuan maksimalnya. Perlindungan bayi kecil atas tubuh Wo Yuhao juga tiba-tiba berhenti. Bola-bola kecil energi putih yang tak hitung jumlahnya melonjak menuju inti jiwa es pamungkas Wo Yuhao dan bergabung dengan itu di bawah kendalinya. Tulang dada permaisuri kelajeng giok es juga melepaskan cairan hijau giok menuju inti jiwa es pamungkas di bawah kendali permaisuri es. Dalam namaku, roh wanita salju langit es, menyatulah. Ledakan bergema. Seluruh tubuh Wo Yuhao mulai bergetar. Dia merasa seolah-olah dadanya dan seluruh tubuhnya meledak pada saat ini.
membuatnya tidak mampu berpikir. Seluruh niat dan kesadarannya tampak dirusak oleh kekuatan misterius. Seiring dengan inti jiwa spiritual, pikirannya benar-benar kosong. Di tempat pembantaian di wilayah inti dari hutan Stardo, danau kehidupan begitu tenang sehingga menyerupai permata zamrud raksasa. Itu dikelilingi oleh tanaman yang penuh vitalitas, ledakan hebat, mengganggu kedamaian dan ketenangan. Sosok hitam bangkit dari pusat danau kehidupan, mengirimkan percikan air kemana-mana. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku tidak bisa merasakan keberadaannya lagi? Pria tampan itu bergumam pada dirinya sendiri sebagai individu terkuat di dunia dan yang teratas di antara 10 besar monstro. Titian selalu sangat percaya diri dengan kemampuannya. Tidak peduli seberapa kuat manusia, tidak ada yang bisa memindahkannya dari gelar sebagai individu terkuat di dunia. Titian melayang di sisi danau ketika dia mulai memikirkan kemungkinan yang berbeda. Dia mengerahkan tangan ketika sebuah rune hitam langsung muncul di udara. Sebuah kabut hitam menembus udara, cahaya keemasan di mata Titian berkedip. Namun ekspresi kekhawatiran tiba-tiba terbentuk di wajahnya pada saat berikutnya. Ya, sepertinya aku tidak bisa merasakannya lagi. Kenapa ini? Pasti ada sesuatu yang sangat penting untuk membangunkannya dari tidurnya. Dan masalah ini harus menyangkut masa depan seluruh hutan Stardo. Auranya telah menghilang. Dia jelas bisa merasakan aura Huo Yuhao beberapa saat yang lalu, namun Huo Yuhao yang memiliki skala terbalik tampaknya tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Di matanya satu-satunya penjelasan yang mungkin untuk ini adalah kematian, namun dia tahu bahwa skala terbaliknya tidak hanya dapat memantau Huo Yuhao tetapi juga melindunginya. Pada saat yang sama, saat dia dalam bahaya, skala terbaliknya akan segera memberitahunya. Dan sebagai dewa binatang, dia pasti akan bisa menyelamatkan Huo Yuhao saat itu juga. Meskipun Titian mengagumi Huo Yuhao karena menciptakan pagoda roh dan untuk sementara meredakan konflik antara manusia dan monster, Huo Yuhao pada akhirnya adalah manusia yang memiliki potensi untuk digunakan di matanya. Dia tidak mampu membiarkannya mati karena tubuh Huo Yuhao mengandung kekuatan takdir yang dimiliki oleh singa emas bermata tiga. Selama dia masih hidup, kekuatan takdir akan terus mengawasi hutan Stardo. Meskipun itu tidak akan sekuat ketika singa emas bermata tiga masih ada, itu masih berguna. Pada saat yang sama dia tidak bisa membiarkan Huo Yuhao menjadi terlalu kuat. Dia adalah manusia yang sangat berbakat. Jika dia menjadi dewa suatu hari, hutan Stardo juga akan kehilangan perlindungan dari kekuatan takdir. Oleh karena itu Titian terus mengawasi transformasi dan pertumbuhan Huo Yuhao. Begitu Huo Yuhao mampu menarik perhatian alam dewa, ia akan menutup kekuatannya tanpa ragu-ragu untuk menghentikannya berkomunikasi dengan alam dewa. Ia bahkan tidak akan peduli tentang apa pendapat Huo Yuhao. Ada batas seberapa kuat manusia. Aku sudah berada di ambang kematian di dunia ini. Ini bukan cara manusia bisa mengalahkanku. Namun, dalam keadaan ini aura Huo Yuhao tiba-tiba menghilang. Titian tidak punya jawaban untuk fenomena ini. Titian sangat percaya diri dalam skala terbaliknya. Bagaimanapun itu bukan sembarang skala normal. Ini pada dasarnya bisa bertindak sebagai klon. Dengan bantuan skala terbaliknya, ia dapat secara akurat menunjukkan di mana Huo Yuhao berada dan menggunakan kekuatan spasial untuk mengangkut sebagian energinya ke lokasi itu. Namun, ia tidak hanya tidak dapat merasakan kehadiran Huo Yuhao tetapi juga aura skala terbaliknya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.